Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya Papa harap kalian di rumah baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Nah, karena ini pertemuan pertama, Bapak mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama Bapak Hasanul Fikri. Anak-anak bisa panggil dengan nama Pak Fikri. Nah, Pak Fikri rumahnya dari Tegal. Nah, sekarang Pak Fikri akan mengajar mata pelajaran matematika. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini, pelajaran yang akan dibahas adalah mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ya, oke. Nah, pasti kalian sering jumpai bukan? Ya kan? Seperti ada nomor telepon, kemudian ada juga suhu. Nah, di nomor telepon sendiri kalian sering melihat ada angka-angka 089 atau 0271 00 ya, bukan 00271 8089. Nah, kemudian di suhu kalian juga sering melihat ada suhu 35 derajat Celcius. Bahkan kalau di tempat-tempat yang dingin, suhunya bisa mencapai minus atau negatif 7 derajat Celcius. Nah, kalian pasti sering menemui angka-angka itu. Nah, itu kumpulan-kumpulan angka itu merupakan suatu bilangan ternyata. Lalu apa itu bilangan? Bilangan merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pencacahan dan pengukuran. Nah, itu adalah definisi dari bilangan. Oke. Bilangan sendiri sebenarnya selain bilangan bulat, sebenarnya bilangan sendiri itu banyak. Apa saja? Nah, macam-macam bilangan ya. Ini Pak Fikri cuma menyebutkan ada 4, sebenarnya ada lebih dari 4 ya. Ini secara umum saja. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ingat ya, dimulai dari angka 1. Selanjutnya, yang kedua ada bilangan cacat. Nah, bilangan cacat sendiri, nah bedanya kalau bilangan cacat dimulai dari angka 0 ya, bukan kosong tapi 0. Nah, selanjutnya ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini diawali dari negatif sebelumnya, dari bilangan-bilangan negatif ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, sebelum negatif 2 dan sebelumnya itu merupakan bilangan bulat. Oke. Selanjutnya ada bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional? Bilangan rasional merupakan ya rasio, dari kata rasio. Rasio artinya apa? Perbandingan. Artinya bilangan rasional merupakan bilangan yang bisa diperbandingkan. Nah, ada setengah ya, 1/2, ada 0,75. 0,75 itu juga bisa diperbandingkan ya, sama dengan 75/100. Nah, contoh-contohnya semua bilangan ya yang bisa diperbandingkan ya, bilangan asli, cacah, dan bilangan bulat merupakan bilangan rasional karena bisa diperbandingkan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan suatu bilangan pecahan, bilangan bukan pecahan yang terdiri dari atas bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0 ya. Nilainya lebih besar daripada 0 ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke garis bilangan. Kalian pasti waktu SD pernah kan ya belajar mengenai garis bilangan. Nah, garis bilangan sendiri ya, ini seperti ini nih. Nah, ya, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, nah, maka itu adalah bilangan bulat negatif, sedangkan di sebelah kanan merupakan bilangan positif ya, dan sedangkan di tengah-tengah merupakan
bilangan 0. Nah ya, kalian bisa lihat ya, itu udah. Pak Fikri beri keterangan. Nah, semakin ke kanan, semakin bilangan itu semakin ke kanan, maka semakin ke kanan, maka bilangan tersebut akan semakin besar. Sedangkan ketika semakin ke kiri, maka bilangan tersebut akan semakin kecil. Nah, Pak Fikri punya contoh soal ini. Nah, contoh soal, urutkan bilangan berikut ini dari kecil ke terbesar. Ada 0, min 3, min 5, 4, 2, dan 1. Maka kita bisa mengurutkan bahwa yang paling kecil adalah negatif 5 atau min 5, negatif 3, 0, 1, 2, dan 4 ya. Jangan sampai keliru ya. Itu yang paling penting ya. Next. Nah, selanjutnya mengenai operasi bilangan bulat. Nah, ini yang paling penting. Ya, pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita akan melakukan permainan. Begini aturannya ya. Jika ada bilangan positif, maka artinya kita akan maju. Jika ada bilangan negatif, maka artinya mundur. Jika 0, artinya diam ya, atau mula-mula. Selanjutnya, kalau ada operasi tambah, maka ya tambah atau plus, maka artinya terus. Sedangkan kalau ada kurang kurang min, artinya berbalik arah. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke praktiknya. Next, perhatikan contoh berikut ini. 6 ditambah 2. Pertama, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ya, awal mula itu harus mulai dari 0. Nah, dari 0, itu adalah bilangan positif, artinya maju. Ya, maka maju sebanyak 6 kali. Ini maju sekali. Nah, kemudian maju setelah 6 kali. Kemudian kita buat garis bilangannya dari 0 sampai ke 6. Kemudian ditambah 2. Ditambah artinya apa? Terus. Nah, 2 itu angka positif, terus maju. Berapa? 2 kali. Maka maju 2 kali. Nah, buat garis bilangannya, maka ketemu jawabannya adalah 8. Oke, next. Nah, ada min 3 atau negatif 3 dikurangi negatif 5. Berapakah? Jawabannya, pertama kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kita mulai dari angka 0 ya, kita mula-mula diam. Selanjutnya ada tanda negatif. Nah, artinya apa? Kita berjalan mundur sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, 1, 2, 3. Itu ada gambar orangnya ya. Kamu bisa lihat kan orangnya jalan. Nah, itu mundur 3 kali, maka selanjutnya kita buat garis bilangan. Selanjutnya ada dikurangi. Ya, kurang artinya apa? Berbalik arah. Setelah berjalan mundur ya. Setelah berjalan mundur, maka berbalik arah ya. Arahnya berbalik. Nah, lihat tuh, orangnya hadapnya berbeda kan? Selanjutnya ada negatif. Wah, negatif 5. Mundur. Negatif apa artinya tadi? Mundur berapa kali? 5 kali. Maka mundur 5 kali. Nah, sudah mundur 5 kali kan? Nah, maka ketemunya, nah sudah buat garis bilangannya. Nah, ketemu angka 2. Maka jawabannya negatif 3 kurangi negatif 5 sama dengan 2. Oke, next. Nah, next. Sifat-sifat operasi pada himpunan bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat, khususnya di sini adalah penjumlahan ya. Terdapat sifat-sifat operasinya. Yang pertama adalah sifat komutatif, artinya pertukaran. A ditambah B atau A plus B itu sama dengan B plus A. Contohnya, jika ada 1 tambah 2, maka sama dengan 2 tambah 1. Next, ada sifat asosiatifnya. Ketika A dan B, A plus B itu dikurungi ditambah dengan C, itu sama dengan A ditambah
B plus C, artinya kurungnya berpindah kan ya pengerjaannya. Itu tidak apa-apa. Itu adalah sifat asosiatif ya. Nah, contohnya nih, kalau ada 2 tambah 3 di dalam kurung ditambah dengan 4, maka sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 plus 4. Jadi kurungnya berpindah. Itu tidak mengubah hasilnya. Itu merupakan sifat asosiatif. Next, ada sifat identitas. Nah, sifat identitas adalah ketika ditambahkan dengan angka 0 maka akan menghasilkan angka tersebut. Contohnya ya, ketika A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi nilai akan tetap sama A. Contohnya adalah 5 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 5 atau sama dengan 5. Jadi tidak akan mengubah nilai dari angka tersebut. Itu adalah sifat identitas. Selanjutnya ada sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini ketika ada 2 buah bilangan yang merupakan bilangan bulat, maka ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan bulat. Nih, ini adalah contohnya ketika A, B ya. A dan B merupakan elemen bilangan bulat, maka ketika A tambah B atau A dikurangi B, maka hasilnya akan tetap bilangan bulat. Contohnya 5 itu bilangan bulat dikurangi 1 bilangan bulat, maka hasilnya adalah 4 dan 4 adalah bilangan bulat. Ini adalah sifat-sifat operasi pada himpunan bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Oke. Next, operasi kita akan belajar mengenai perkalian. Nah, di perkalian sendiri ya ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah ketika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Itu contohnya 5 dikali 5 itu kan sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25. Nah, maka hasilnya adalah positif. Maka positif dikalikan positif, hasilnya adalah positif. Selanjutnya, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif ya. Nah, kita ambil salah satu contoh ketika 3 dikalikan negatif 4. Itu kan sama dengan negatif 4-nya ada 3 ya. Itu sama aja kan. Maka negatif 4 ditambahkan negatif 4 ditambahkan negatif 4 itu sama dengan negatif 12. Maka ketika ada bilangan positif bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, ingat-ingat ya itu. Selanjutnya ketika ada bilangan negatif dikalikan bilangan positif. Nah, contohnya di situ adalah negatif 2 dikalikan 4, maka negatif 2 ini ada 4. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 8. Maka negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Oke, next. Nah, next kita masih dari operasi bilangan bulat, yaitu yang terakhir adalah perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Nah, apa sih hasilnya? Negatif apa positif ya? Ya, mari kita buktikan. Kita melakukan permainan ya. Nah, aturan permainannya ketika A kali B ya, ketika A itu negatif, itu artinya hadap kiri ya, hadap kiri ya, kemudian bergerak sebanyak A kali ya. Artinya apa? Bergerak sebanyak berapa kali? Berapa kali nilai A-nya. Selanjutnya ketika B itu negatif, maka artinya mundur ya. Nah, mundur dan sebanyak B langkah, sebanyak nilai B-nya. Oke. Mungkin kalian bingung, kita contoh aja ya. Contohnya adalah negatif 5 dikalikan dengan negatif 2. Nah, di situ contohnya ada hasilnya ya, maaf. Itu ada hasilnya 10. Mari kita buktikan dulu ya. Ya, kita buat garis bilangan. Kita mulai dari angka 0. Ingat ya, hadap ke kiri ya. Itu orangnya sudah hadap ke kiri. Nah, selanjutnya apa artinya? Kemudian mundur dan berjalan mundur sebanyak B langkah ya. B-nya berapa? 2 langkah. Nah, maka bergerak mundur sebanyak 2 langkah berapa kali? Nah, yang A-nya ada berapa? Ada 5. Maka bergerak sebanyak 5 kali. Nah, ketemu kan? Nah, ini jadinya adalah 10. Jadi hadap ke kiri, bergerak mundur sebanyak 2 langkah. Bergerak mundur 2 langkah sebanyak 5 kali ya. Nah, loncatnya 2 kali ya, jadi langkahnya langsung 2, jadi ketemunya adalah angka 10. Maka negatif 5 ya, maka jadi itu aturannya nih, hadap kiri bergerak 5 kali sebanyak 2 langkah.
maka artinya negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Nah, jangan lupa ya, itu diingat-ingat ya tadi aturan-aturan perkalian bilangan bulatnya. Nah, oke, masih pada operasi bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke pembagian. Di aturan pembagian, maka aturannya seperti perkalian. Maka ketika ada bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, contohnya 10 bilangan positif dibagi dengan 2 bilangan positif, maka hasilnya 5 bilangan positif. Selanjutnya ada bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Ada 6 dibagi negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Artinya ketika bilangan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif. Nah, negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Contohnya, negatif 8 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Nah, 4 negatif 4 adalah bilangan negatif. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif ya. Itu negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Contohnya, negatif 8 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah 4. Nah, kita akan belajar mengenai sifat-sifat perkalian. Nah, di sifat-sifat perkalian sendiri, operasi perkalian ada 5 yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah sifat komutatif ya. Artinya ketika posisinya ditukar, ketika A dikalikan B itu artinya sama dengan B dikalikan dengan A. Nah, kalau 5 kali 2 itu artinya sama dengan 2 kali 5 ya. Selanjutnya ada sifat asosiatifnya. Asosiatif sendirinya ketika A dikalikan dengan B, di dalam kurung ada A kali B, kemudian dikalikan C, itu sama dengan A dikalikan dalam kurung B kali dengan C. Artinya ketika kurungnya berbeda dalam suatu operasi perkalian, maka nilainya sama ya. Oke, selanjutnya ada sifat distributif. Nah, di sifat distributif sendiri kita bisa lihat ya. Contohnya adalah A ketika dikalikan dengan B plus C dalam kurung, artinya itu bisa diuraikan menjadi A dikalikan dengan B ditambah A dikalikan dengan C ya. Jadi bisa diuraikan seperti itu. Selanjutnya ketika A dikalikan dengan B kurangi C ya, dalam kurung, itu artinya sama dengan A dikalikan dengan B dikurangi A dikalikan dengan C. Selanjutnya ada sifat identitas. Sifat identitas yang dimiliki perkalian sendiri adalah ketika angka tersebut dikalikan dengan angka 1. Contohnya A dikalikan dengan 1 itu sama dengan 1 dikalikan dengan A sama dengan A. Jadi ketika dikalikan dengan angka 1, maka akan menghasilkan angka tersebut tidak mengubah nilainya. Itu adalah sifat identitas. Yang terakhir ada sifat tertutup ya. Ada sifat tertutup. Nah, di sifat tertutup ya, sendiri ketika A dan B ya, ada dua A, B atau C atau sebuah bilangan itu merupakan bilangan bulat, maka ketika dikalikan maka akan menghasilkan bilangan bulat ya. Tidak mungkin akan menjadi koma desimal maksudnya. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya urutan pengerjaan operasi jika terdapat banyak operasi ini. Nah, jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka dalam suatu operasi maka kerjakan mana yang terlebih dahulu. Ya, jika ada penjumlahan dan pengurangan, ya udah yang paling depan, yang paling dahulu itu penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada perkalian dan pembagian dalam suatu operasi, maka kerjakan mana yang lebih dahulu. Artinya ketika ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan yang lebih depan terlebih dahulu ya. Mana yang lebih awal. Nah, jadi jangan mau pembagian dulu Nah, tidak boleh, harus sesuai dengan urutannya ketika ada perkalian dan pembagian. Nah, namun jika ada penjumlahan ya dan pengurangan, ya, penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian dalam suatu operasi. Nah, contoh ada tambah, ada dibagi, ada dikali dalam suatu operasi, maka yang harus dikerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya. Nah, kecuali ada tanda kurung dalam operasi, maka kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kecuali ada 1 tambah 2 dalam kurung dikali 3, maka yang dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya contohnya adalah negatif 5 dikali 6 dibagi 3 dikurang 9. Artinya negatif 5 dikali 6 itu dikerjakan terlebih dahulu. Itu hasilnya berapa? Negatif 30 dan dibagi 3
Hasilnya berapa? Negatif 10 kemudian dikurangi 9, maka ketemunya adalah negatif 19. Next, selanjutnya adalah rangkuman. Nah, di rangkuman sendiri ya ingat ya yang sudah Pak Fikri sampaikan bahwa bilangan bulat merupakan suatu bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, itu titik-titiknya kalian isi ya, dan kalian nanti tulis di kertas dan kemudian difoto, kemudian nanti dikirimkan pada Google Classroom. Selanjutnya, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0. Selanjutnya, bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada 0. Pada garis bilangan semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar, dan semakin ke kiri nilai bilangan bulat akan semakin kecil. Nah, hasil perkalian positif kali positif maka hasilnya adalah positif. Dengan bilangan positif dikalikan negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Nah, sekarang penugasan. Nah, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Nah, setelah kalian kerjakan dalam kertas, diberi nama, kemudian kalian tanda tangani, dan ditandatangani orang tua, dan difoto dan dikirimkan tugas pada Google Classroom. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahan atau kurang jelas. Nah, kalau anak-anak kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung di kolom komentar di Google Classroom atau langsung bisa hubungi Pak Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.